Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Pewartaan Yesus Kristus yang paling utama adalah mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud bukanlah kerajaan seperti yang ada di bumi ini, melainkan kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sejahtera, penuh kasih, kebaikan, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Dalam pewartaannya, Yesus menggunakan perumpamaan dengan harapan pemahaman yang sulit tentang kerajaan Allah akan lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Apa yang kalian pahami tentang arti perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan bahasa imajinasi, kiasan, simbol, atau perbandingan. Menurutmu, apa tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan dan membuat mujizat? Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan, supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan mudah memahami dan melaksanakannya. Apa saja contoh perumpamaan Yesus? Perumpamaan tentang pengampunan, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, perumpamaan tentang pohon ara, dan lain-lain. Kerajaan pengampunan dari Injil Matius bab 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku ini akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bagaimana sikap sang raja terhadap hambanya yang belum bisa membayar hutangnya? Apa yang dilakukan hamba itu ketika temannya tidak bisa membayar hutang? Apa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh hamba yang jahat itu?
Apa kata-kata Yesus di akhir cerita tentang kerajaan pengampunan? Apa makna kerajaan Allah dari perumpamaan tersebut? Kerajaan Allah beda dengan kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi identik dengan politik perang dan sebagainya. Sedangkan kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sejahtera, penuh kasih, kebaikan, dan sukacita. Damai, adil, sukacita, penuh kasih, kebaikan, sejahtera adalah ciri dari kerajaan Allah. Pewartaan Yesus sentral atau pusatnya adalah kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Isi pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah pembebasan bagi orang tertindas, pembebasan bagi para tawanan, penglihatan orang buta, dan perwujudan tahun rahmat Tuhan. Karena pemahaman tentang kerajaan Allah agak sulit, maka Yesus menyampaikan dengan perumpamaan. Melalui perumpamaan, pemahaman yang sulit tentang kerajaan Allah akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sekian dan terima kasih.